Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semoga semua kita ada dalam keadaan baik. Judul cerita singkat yang menjadi awal refleksi kita malam ini, lupa. Ada 3 orang lelaki bersaudara yang sudah lanjut usia. Ketiganya tidak menikah, karena itu mereka tinggal bersama di sebuah rumah. Yang sulung bernama Didi. Yang kedua namanya Dodo. Sementara yang bungsu adalah Dede. Secara fisik ketiganya sangat sehat. Dan karena itu mereka masih bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu bantuan orang lain. Tapi mereka sudah sangat gampang lupa, bahkan lupa dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Suatu hari Didi hendak mandi. Dia masuk ke dalam kamar mandi, melepaskan pakaiannya, dan mulai menyiram badannya. Saat itulah Didi terpaku dan bertanya dalam hatinya, "Aku ini baru akan mandi atau sudah akan selesai mandi?" Dia bingung. Didi pun berteriak pada kedua adiknya, "Dodo, Dede, aku ini baru akan mandi atau sudah akan selesai mandi?" Dodo merespons, "Aku nggak tahu. Tunggu sebentar, aku akan turun melihatmu." Dodo mulai menuruni anak tangga. Sesampai di tengah-tengah, Dodo menghentikan langkahnya. Dia terdiam dan berpikir keras. "Aku ini mau naik atau mau turun ya?" Akhirnya Dodo pun berteriak, "Didi, Dede, aku ini sedang naik atau sedang turun tangga ya?" Dede, si bungsu yang sedang menikmati secangkir teh di dapur, mendengar teriakan-teriakan kedua kakaknya. Ia menggeleng-gelengkan kepala, lalu sambil mengetuk-ngetuk meja, ia berkata pada dirinya sendiri, "Amit-amit, semoga aku tidak pikun seperti mereka." Kemudian ia berteriak, "Tenang, aku akan naik menolong kalian berdua. Tapi sabar ya, aku harus melihat dulu siapa yang barusan mengetuk-ngetuk pintu." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ceritanya cuma sampai di situ. Lupa adalah sesuatu yang sangat insani. Semua orang tentu pernah mengalaminya, mulai dari anak kecil hingga orang tua yang sudah renta. Tentu itu terjadi bukan karena lupa adalah penyakit menular. Lupa merupakan sebuah konsekuensi logis dari makhluk yang mempunyai daya ingat. Lupa artinya ia tidak ingat lagi. Secara lebih ilmiah, Kendra Sherry, seorang psikolog, mengatakan begini, lupa merupakan peristiwa hilangnya sebuah informasi yang sebelumnya telah tersimpan di dalam ingatan jangka pendek atau short-term memory, maupun dalam ingatan jangka panjang, long-term memory.
di dalam kehidupan sebagai para pengikut Kristus selaku anak-anak Allah, bukankah ada hal-hal yang seharusnya dilupakan? Dan sebaliknya ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 begini, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang akan kulakukan. Aku melupakan apa yang ada yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus." Saudara, secara sederhana, menurut saya, makin kita meyakini sesuatu itu berharga, maka sesuatu itu makin sulit dilupakan. Dan sebaliknya, makin kita meyakini sesuatu tidak berharga, maka sesuatu itu makin mudah dilupakan. Menurut saya itu juga yang terjadi dalam diri Paulus. Sebelum di ayat 13 dia mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku." Ia lebih dulu menjelaskan apa yang mau ia lupakan itu. Seperti dicatat dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yaitu segala sesuatu yang dulu buat dia berharga ketika dia masih hidup di dalam tradisi Yudaisme, hidup sebagai seorang Farisi. Tapi kemudian Paulus menyimpulkan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudaraku, apakah bagi kita pun Kristus dan pengenalan akan Dia, mengenal semua yang sudah Ia perbuat bagi kita, adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita? Kalau benar demikian, maka sepatutnya lah ingatan akan Dia dan apa yang Dia ingin kita perbuat akan selalu hidup dalam ingatan kita dan menggerakkan hidup ini. Dan sebaliknya, semua hal yang tidak bersesuaian dengan Kristus dan kehendaknya mestinya menjadi hal yang tidak berharga bagi kita, menjadi kerugian, bahkan kita anggap sampah. Dan oleh karena itu, kita juga mau secara sengaja melupakannya. Mari, lupakanlah apa yang seharusnya kita lupakan. Rawatlah ingatan akan apa yang sepatutnya kita ingat. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ampunilah kami. Sekiranya di sana-sini kami masih suka melupakan apa yang Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus sudah anugerahkan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan agar mau terus merawat ingatan akan Tuhan Yesus Kristus
dan apa yang Dia ingin kami perbuat, agar semua itu selalu hidup dalam ingatan kami dan menggerakkan hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami kembali berdoa bagi saudara-saudara kami, mungkin juga termasuk kami sendiri di dalamnya, para anggota, simpatisan beserta keluarga dengan pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang masih harus bergumul dengan kelemahan tubuh, entah karena sakit penyakit ataupun karena usia yang semakin lanjut. Untuk mereka yang bergumul karena kehilangan orang yang mereka kasihi, yang masih diliputi oleh duka cita. Bagi orang-orang yang bergumul dengan masalah perekonomian, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, mereka yang punya beban karena masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga, orang-orang yang ada di dalam kebingungan karena ketidakpastian dalam berbagai hal di masa depan. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat untuk menyatakan kasih Allah, anugerah yang Allah sediakan, keselamatan bagi seisi dunia ini. Biarlah gerejamu makin bersungguh di dalam mengemban tugas tanggung jawabnya. Dan khususnya bagi jemaat GKI Gading Indah, kami bersyukur kalau minggu yang lalu telah diteguhkan sejumlah anak-anakmu yang mau menyambut panggilan pelayanan selaku para penatua. Kami berdoa bagi pelayanan yang akan dilakukan di dalam tahun pelayanan yang baru, tahun 2023-2024 ini. Tuhan mampukan majelis jemaat serta para aktivis lakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi orang-orang yang berada di dalam kesesakan karena rupa-rupa bencana yang menimpa mereka, baik itu bencana-bencana alam, tapi juga bencana akibat ulah manusia, kejahatan, kekerasan, ketidakadilan, dan sebagainya. Untuk mereka semua kami berdoa. Sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, dan besok kami boleh memasuki hari baru dengan keadaan yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.